Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya M. Fadil Ahmadi, program studi kehutanan Fakultas Pertanian dari kelas R003C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, hakikat bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Baik, penjelasan yang pertama adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Nah, dari Ikrar Janji Sumpah Pemuda tersebut, kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, sebagai alat pemersatu suku bangsa, budaya, dan bahasa. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional, yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penjelasan selanjutnya yaitu hakikat bahasa Indonesia baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan berbahasa Indonesia yang telah ditentukan. Kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Penggunaan kata baku ini digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Penjelasan selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Kita semua tahu bahwa kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan standar EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Yang kedua, memiliki arti yang pasti dan tidak berlebihan. Yang ketiga, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang keempat, tidak mengandung pleonase. Nah, kata tidak baku ini merupakan kebalikan dari kata baku, yaitu penggunaan kalimatnya tidak sesuai dengan standar EYD atau tidak sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia. Ciri-cirinya yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang ketiga, dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Nah, dari ketiga materi tadi bisa kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang menyatukan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda, tetapi dengan bahasa Indonesia ini kita bisa satu dan bisa menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.